Sobat-sobat bukan partai politik mungkin pernah atau masih ingat dengan ungkapan atau pernyataan pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi di hadapan para pemimpin-pemimpin daerah, menteri-menterinya dan stakeholder penting dalam kabinet beliau, terkait dengan kinerja yang tidak memuaskan karena adanya mereka-mereka yang bermain di sana-sini. Dan beliau mengatakan bahwa saya sudah tahu titik-titiknya. Ada di sana, ada di sini, ada di situ. Nanti saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Nah, orang kemudian mencoba untuk menghubungkan itu dengan peristiwa tentang tersangkanya Pak Hasto dan beragam kejadian-kejadian yang berentetan dianggap sebagai sebuah penjelmaan atau perwujudan dari gigitan-gigitan dari Pak Jokowi. Ya, benarkah ini merupakan sebuah politik unjuk gigi Pak Jokowi di akhir tahun dan tentunya nanti di awal tahun 2025 kita akan bahas ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik ya. Tempat kita semua ngumpul bareng di sini untuk belajar meninggikan argumentasi dari hari ke hari di ruang yang kita sebut sebagai sekolah publik bukan sekolah partai, dan harapannya teman-teman akan bertumbuh kemampuan daya argumentasinya selapis demi selapis sehingga sulit untuk dirobohkan bahkan sanggup untuk menerjang ya. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali saya ingatkan buat teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk hadir di sekitar IKN dan memiliki investasi yang menurut saya ya paling murah yang bisa teman-teman bisa dapatkan di waktu-waktu sekarang ini dengan sebidang tanah 10 kali 20 ya, persis 10 sampai 15 menit dari ibu kota negara, ibu kota Nusantara maksud saya, dan teman-teman bisa mulai dengan ya mencicilnya ya 1 juta rupiah hanya dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Jika berminat silakan berkontak ya di advertising kami, tim marketing kami di bukanpartaipolitik.com. Kunjungi websitenya. Kembali kepada persoalan kita teman-teman tentang Jokowi unjuk gigi atau sebut saja politik unjuk gigi. Kita mau baca terlebih dahulu ya, buku kita sudah terlalu lama kita tidak membaca buku ya, karena sekali lagi bahwa budaya literasi yang konsisten akan membuat ya jejaring-jejaring kemampuan intelektual kita itu berkembang dengan baik ya, rapi, kuat dan tentu memberikan harapan untuk kita mampu mengkritisi banyak soal. Di buku kita ini ya teman-teman, tulisan Ken Blanchard ini leading at the higher level ya, bagaimana memimpin di level tertinggi ya. Ini penting sekali buat mereka-mereka yang ingin belajar kepemimpinan. Di sini dikatakan bahwa ketika Anda akan membidik papan tembak, seorang penembak profesional akan memberitahukan bahwa untuk membidik titik tengah yang disebut dengan the bull eyes ya. Ulangi, ketika Anda akan membidik papan tembak, seorang penembak profesional akan memberitahu bahwa untuk membidik titik tengah, ya, jadi yang dibidik itu titik tengah ya. Oleh karena itu, jika tembakan Anda meleset, Anda masih berhasil menembak papan tembak. Tetapi jika yang Anda bidik adalah papan tembak dan tembakan Anda meleset, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah yang kemudian teman-teman yang menurut saya kita sudah tahu bahwa realitas politik Jokowi itu banyak sekali menjadikan beliau dan beberapa sanak keluarga atau terah beliau sebagai orang yang dibidik ya menjadi sasaran tembak dari mereka siapa. Bagi banyak pihak-pihak yang punya kepentingan-kepentingan politik ya, apakah mereka barisan-barisan yang benar-benar tersesat dengan keyakinan intelektualnya atau mereka-mereka yang memang merasa merupakan campuran dari dorongan rasa sakit hati oleh karena pernah disingkirkan dalam berbagai macam event-event atau katakanlah jabatan-jabatan tertentu yang sudah tidak disandang dan merasa yakin bahwa otak di balik semua itu adalah Pak Jokowi, sehingga mereka kemudian membidik Pak Jokowi dengan target-target, dengan pendekatan-pendekatan serangan-serangan yang bisa disebut sebagai suatu teori-teori tertentu. Sebut saja di situ bagaimana kita melihat ada serangan dengan perspektif teori yang disebut dengan teori bebek lumpuh,
yang terpatahkan ya, seperti itu ya, ketika menganggap bahwa Jokowi akan menjadi orang yang tidak lagi punya daya apapun ketika sudah selesai menjabat atau bahkan di ujung jabatan beliau. Begitu juga bahwa teori pendekatan tentang yang disebut dengan teori kedunguan ya, itu juga tidak mampu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi adalah sosok yang dungu ya. Justru dikatakan banyak pujian di sana sini sebagai orang yang smart, cerdas, lincah dan punya powerful, punya pengaruh yang tidak surut ya sampai hari ini. Begitu juga serangan ya, tembakan dengan perspektif teori apa yang disebut dengan fork barrel ya, politik gentong babi juga tidak mampu untuk kemudian mengenai sasaran ya, tembakan yang dilancarkan oleh mereka-mereka, kelompok-kelompok akademisi, para periset-periset dan ahli-ahli di sana sini yang gagal untuk melancarkan misi propaganda mereka. Begitu juga kita melihat bagaimana adanya apa yang disebut dengan politik, yang disebut dengan politik sangkut teori teori logika Sontoloyo ya. Ini juga menarik perhatian bagaimana semua cara dipakai dengan membangun, mengkonstruksi logika sana sini, tetapi kemudian meleset ya. Jangankan kena papan bidikan ya, dia entah kemana, tertembak kemana-mana. Kemudian kita lihat bagaimana ada tembakan-tembakan di sana sini dengan pendekatan teori parcok ya, partai cokal juga ya patah dengan sendirinya di akhir tahun ini, tidak terlalu mengemuka. Dan kita bisa lihat lagi bagaimana ada teori dengan Fufu Fafa ya, yang juga menurut saya patah pendekatan bidikan Roy Suryo itu juga patah, bahkan sang penembak ini tidak tahu lagi di mana rimbanya dan bahkan ganti channel untuk memperjuangkan isu-isu yang baik ya, tentunya yaitu isu uang palsu dan sebagainya. Ya agak lumayan lah kita mendengarnya tentang pendekatan atau kontribusi pikiran beliau. Nah, inilah semua tembakan-tembakan yang betul-betul dilancarkan atau dibidikan kepada Pak Jokowi. Tapi sayangnya ya, kalau kita lihat, kalau kita tambahkan juga ada pendekatan teori yang namanya teori mantan pacar, jadi mengejar para mantan pacar keluarga telah Jokowi, dan ini juga patah ya begitu. Dan pada akhirnya keluarga Pak Jokowi itu mengolah itu bully menjadi profit ya, seperti itu, profit dalam konteks politik ya tentunya. Artinya simpati publik bukan berkurang ya, bukan bocor, tetapi melimpah ruah, dan itu menjadi sebuah insentif politik atau kekuatan yang luar biasa yang bisa digunakan dalam event-event politik manapun atau dalam konteks pendekatan-pendekatan politik untuk memperkuat bargaining position Pak Jokowi ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ini rupanya sudah memutuskan untuk mendermakan hidupnya di bidang politik ya, jadi tidak kembali kepada persoalan dunia mebel, dunia UMKM, dunia bisnis dan sebagainya, tetapi betul-betul menjadi makhluk politik yang abadi di Indonesia, sehingga darah beliau mendidih selalu dalam event-event dan berhasil mengendorse banyak sekali para politisi-politisi yang kemudian berhasil memenangkan ya pilkada itu, kecuali kasus Jakarta yang tentu Pak Jokowi juga menganggap itu adalah kemenangan bagi beliau, masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Persoalan yang kemudian bisa kita analisis di situ adalah bahwa para penembak-penembak jitu mereka itu tidak jitu ya. Karena apa? Menghambur-hamburkan bidikan ya. Artinya punya perhatian banyak, membidik Pak Jokowi, membidik Gibran, membidik Kaisang, membidik Bobi, membidik yang lain-lain. Nah, ini kan semacam satu, katakanlah, ketika orang ingin menembak sesuatu dalam waktu yang sangat singkat, dia harus memfokuskan pada satu bidikan. Tentu kita pernah ingat cerita yang menarik tentang seorang pemburu yang menembak ya, ingin menembak buruannya, burung yang berjejer ya 9 ya, kemudian dia bingung ingin menembak yang mana, pada akhirnya terbang semua ya. Jadi tembakan itu kalau ingin mau mencasar seseorang satu fokus ya, satu saja ya harus mesti fokus. Nah, ini yang kemudian kelihatan tidak fokus, tembak segala arah dengan penggunaan pendekatan yang macam-macam ya, persoalan memburu daftar pacar, relasi-relasi mantan-mantan pacar, itu juga sebuah pendekatan menurut saya, pendekatan yang agak sulit bisa diterima dengan logika ya. Nah, disinilah letak kekalahan-kekalahan para penyerang-penyerang. Di awal tahun 2025 nanti kita akan lihat bagaimana ini belum selesai ya, politik unjuk gigi Pak Jokowi ini
masih terus akan berlangsung seiring dengan dinamika politik yang ditawarkan oleh lawan. Ya, orang bilang dalam konteks politik itu seperti permainan catur. Ya, kalau Anda melangkah ini akan ada berbagai macam respon atau jawaban. Ya, tergantung dan upaya kelihatannya sebenarnya membutuhkan apa yang disebut dengan remis saja ya. Artinya ya sudah kita remis saja ya. Tidak usah buka-bukaan dan sebagainya karena itu akan membahayakan, bukan hanya membahayakan diri masing-masing tetapi membahayakan partai, membahayakan eksistensi negara ya. Nah, itulah yang kemudian klop atau sinkron dengan apa yang Pak Prabowo sampaikan bagaimana kita melihat Indonesia ke depan sehingga perlu ya upaya untuk membersihkan republik ini dari korupsi harus dimulai dari membersihkan diri sendiri dan pendekatan yang dipilih tentu bukan selalu berbicara tentang hukuman ya bicara tentang apa tapi ada mekanisme pendekatan-pendekatan yang bisa disesuaikan dengan nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang ditawarkan oleh Pak Prabowo bagaimana persoalan taubat itu dalam perspektif keagamaan didekatkan pada mereka-mereka dan dimintai pertanggungjawaban tentang pengembalian harta benda ya. Nah, tapi saya kira itu akan menjadi sisi yang lain dalam konteks politik di 2025 apalagi akan terjadi transisi ASN akan bergeser ke IKN dalam periode waktu yang dekat di awal-awal tahun ini ya itu akan menjadi sebuah isu yang kemudian akan menarik banyak hal-hal yang akan muncul di tahun-tahun di awal-awal bulan di tahun 2025. So, buat teman-teman yang ingin membidik masa depan di 2025, fokuskan target Anda ya, bidik titik tengah atau disebut dengan the bull eyes ya. Kalau tidak bisa tepat Anda akan kena masih di papan target ya. Karena itu ungkapan mengatakan bahwa bidik bintang kalau Anda tidak sanggup, tidak tepat, tidak kena bintang, Anda akan jatuh di bulan dan tidak terhempas di bumi. Selamat ya memperingati atau memasuki transisi tahun 2024 di 2025 dengan berbagai macam diskusi-diskusi impian-impian di masa depan, bukan partai politik.